Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adelia Salsabila dan saya Nur Laila. Kami dari kelas 7A Prodi Ekonomi Syariah. Video ini kami buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Big Data dan Data Analis, yakni mengomentari terkait berita di atas. Dalam beberapa waktu terakhir, perekonomian nasional menunjukkan dinamika menarik, terutama dalam kebijakan moneter dan pengelolaan likuiditas. Pemerintah terus berupaya memperkuat stabilitas dan efektivitas pemanfaatan dana publik. Salah satu langkah strategisnya adalah kebijakan yang disampaikan oleh Menteri Keuangan baru kita, yaitu Bapak Bayas Yudi Sadewa, terkait penambahan likuiditas ke bank-bank milik negara atau Himbara, di mana kebijakan ini menjadi perhatian publik karena menyangkut optimalisasi dana besar yang tersimpan di Bank Indonesia, yang dimana dinilai berpotensi lebih produktif apabila dialirkan ke sektor perbankan nasional. Kebijakan yang diungkap oleh Bapak Purbaya terkait hal tersebut adalah langkah yang strategis untuk memastikan stabilitas sekaligus memfasilitasi pertumbuhan ekonomi di tanah air ini, yang dimana pemerintah berusaha memanfaatkan dana sebesar 250 triliun yang tersimpan di Bank Indonesia agar dapat digunakan secara lebih efektif melalui penanaman di bank-bank milik negara, yaitu seperti BRI, BNI, Mandiri, BTN, dan BSI. Uang dalam jumlah yang besar tertahan di bank sentral jelas tidak memberikan dampak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi. Namun, dengan disalurkannya dana tersebut ke Himbara, maka dana itu akan ada efek multiplikatif melalui penyaluran kredit yang produktif kepada pelaku usaha, terutama di sektor UMKM, yang merupakan pilar bagi perekonomian Indonesia. Sejalan dengan hal itu, pemerintah menyatakan bahwa sebelumnya Himbara telah berhasil menyalurkan kredit produktif sebesar 112 triliun. Dengan rincian dapat dilihat dari data yang dilansir dari berita berikut. Dengan rincian, PT Bank Mandiri telah menyalurkan 40,6 triliun dari alokasi penempatan dana 55 triliun atau setara 74% per 30 September 2025. PT Bank Rakyat Indonesia atau BRI telah merealisasikan 33,9 triliun dari 55 triliun atau setara 62%. PT Bank Negara Indonesia atau BNI telah merealisasikan 27,6 triliun dari 55 triliun atau setara 50%. Kemudian PT Bank Tabungan Negara atau BTN telah menyalurkan 4,8 triliun dari 25 triliun atau setara 19%. Dan PT Bank Syariah Indonesia atau BSI telah merealisasikan 5,5 triliun dari 10 triliun atau setara 55%. Realisasi itu menurut Purbaya menunjukkan lebih dari separuh dana yang ditempatkan oleh pemerintah sudah bekerja untuk menopang konsumsi, investasi, dan pertumbuhan ekonomi nasional. Nah, dari kebijakan likuiditas awal yang menunjukkan bahwa mekanisme ini benar-benar efektif dalam mendukung pembiayaan di sektor real. Selain meningkatkan kesempatan untuk mendapatkan akses pembiayaan, kebijakan ini juga didukung oleh keadaan likuiditas perbankan yang masih sangat longgar. Menurut informasi dari Bank Indonesia,
yang dilansir oleh berita berikut menyatakan bahwa suku bunga antar bank telah turun dari 4,59% menjadi 4,04%. Sementara suku bunga antar bank ketika mereka saling meminjam dalam kurun waktu 7 hari mengalami penurunan dari 5,17% menjadi 4,86%. Hal ini menunjukkan bahwa aliran uang antar bank berjalan dengan baik dan biaya dana semakin rendah. Situasi ini memberikan kesempatan bagi bank untuk lebih aktif dan memberikan kredit kepada sektor usaha dengan bunga yang lebih kompetitif. Dari sisi pertumbuhan kredit nasional, Bank Indonesia mencatat bahwa pada sebulan lalu, tepatnya di bulan September 2025, total kredit perbankan tumbuh 7,79%. Dengan potensi meningkat kisaran 8-11% sesuai proyeksi tahunan. Penambahan likuiditas ke Himbara diprediksi akan mempercepat pencapaian target tersebut karena menambah kemampuan bank dalam ekspansi kredit. Kebijakan ini dirasa sangat tepat karena perbankan, khususnya bank-bank Himbara, merupakan tulang punggung pembiayaan ekonomi nasional. Dengan penambahan likuiditas, Himbara dapat lebih leluasa menyalurkan kredit kepada masyarakat, pelaku UMKM, dan sektor-sektor produktif lainnya. Hal ini sejalan dengan upaya pemerintah dalam memperkuat pertumbuhan ekonomi dari sisi domestik, serta meningkatkan daya beli masyarakat melalui akses pembiayaan yang lebih luas. Langkah ini juga memperlihatkan koordinasi yang baik antara Lembaga Penjamin Simpanan atau LPS, Bank Indonesia atau BI, dan juga pemerintah, yang dimana bersama-sama berperan menjaga kestabilan moneter dan juga keuangan negara. Kebijakan likuiditas semacam ini menjadi bentuk nyata dukungan pemerintah terhadap perbankan nasional agar mampu terus berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan pekerjaan. Selain itu, pernyataan Perbaya juga menunjukkan sikap optimis bahwa sistem perbankan Indonesia saat ini berada dalam posisi yang kuat. Dengan cadangan likuiditas yang besar di Bank Sentral, langkah menyalurkan sebagian ke Himbara bukan hanya aman, tetapi juga bermanfaat untuk mempercepat perputaran uang di sektor real. Hal ini tentu akan berdampak positif terhadap kinerja ekonomi nasional, terutama dalam memperkuat daya tahan masyarakat menghadapi gejolak ekonomi global. Selain itu, langkah ini menunjukkan kemampuan pemerintah dalam mengelola kebijakan moneter dan juga fiskal secara terpadu. Dengan menyalurkan likuiditas kepada bank-bank Himbara tadi, pemerintah memastikan dana tidak hanya mengendap di sektor keuangan, namun juga mengalir ke sektor-sektor produktif yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Kebijakan ini sekaligus menegaskan peran negara sebagai penggerak utama dalam menjaga momentum pertumbuhan serta memperkuat fondasi ekonomi nasional di tengah dinamika global yang penuh ketidakpastian. Secara keseluruhan, kebijakan yang digagas ini menunjukkan bahwa pemerintah melalui LPS dan Himbara tidak hanya fokus pada stabilitas, tetapi juga pada keberlanjutan pertumbuhan. Dukungan likuiditas akan membantu mempercepat proses pemulihan ekonomi dan menjaga keseimbangan antara stabilitas sistem keuangan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, langkah Perbaya dapat dinilai sebagai kebijakan strategis yang realistis, visioner, dan berpihak pada kepentingan nasional.
Baiklah, sekian video yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.